Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Syukron dengan NIM 0543882881 pada program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 3 pada mata kuliah Programan Berbasis Web menggunakan framework Vue.js. Pada aplikasi yang saya buat ini terdiri dari dua fitur utama, yaitu ada stok bahan ajar dan juga tracking delivery order sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada soal tugas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tahap pertama ini saya akan menjelaskan struktur foldernya. Project yang saya buat terdiri dari beberapa folder utama, yaitu ada index.html sebagai dashboardnya, lalu ada folder data yang dalam terdapat file data bahan ajar di JSON. Ini sebagai data sumber utamanya. Itu ada folder JS, namanya ada folder components, lalu ada file-file JS lainnya seperti app modal, tracking DO, order form, status page, stock table, lalu ada folder service dalam terdapat API.js, dan yang terakhir ini ada file app.js yang terdapat di dalam folder JS sendiri. Pertama, di sini saya akan menjelaskan file pada data bahan ajar JSON-nya. Pada bagian ini, file ini itu adalah file sumber utama untuk data kita. Pada bagian pertama itu ada bagian stok. Di sini terdapat beberapa data seperti kode, judul, PBJJ, pasirak, harga, quantity, dan juga safety stock dan lain-lain. Pada bagian paket di sini ada terdapat beberapa data juga. Itu ada kode, nama, isi, dan harga. Ini digunakan untuk untuk nantinya kita memilih paket pada menu delivery order ya. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada menu bagian trackingnya. Di sini terdapat data pengiriman delivery order yang akan ditampilkan pada halaman tracking. Keuntungan menggunakan JSON ini adalah data dapat dipisahkan dari tampilan sehingga lebih fleksibel dan juga mudah dikembangkan. Lalu selanjutnya kita ke file API.js pada folder service. Nah, di sini terdapat beberapa kode, yaitu berfungsi untuk mengambil data JSON pada API ini, pada file ini. Di sini kita berfungsi untuk mengambil data dari JSON menggunakan si fetch API ini. Ketika si aplikasi ini dijalankan, si data otomatis dibaca dan juga dikirimkan ke seluruh komponen Vue yang membutuhkan data tersebut. Lalu selanjutnya ada app.js. Pada file ini berfungsi sebagai root instance Vue. Pada bagian data terdapat variable type yang digunakan untuk mengatur halaman aktif. Kemudian terdapat life cycle created di sini. Itu digunakan untuk memanggil API service dan juga mengambil data JSON ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Lalu selanjutnya kita masuk ke file stocktable.js. Sini saya akan menjelaskan halaman stok bahan ajarnya. Pada komponen pertama itu ada di sini saya menggunakan Vue model, ada V4 dan juga
kondisional pada status batch-nya. Di sini saya memanggil status batch pada file status batch ini. Saya menggunakan vModel pada input pencarian. Jadi setiap perubahan teks yang diketik pengguna akan langsung terhubung dengan variabel search-nya. Lalu saya menggunakan v4 juga, itu berfungsi untuk menampilkan daftar bahan ajar. Jadi si view akan melakukan looping otomatis berdasarkan jumlah data yang terdapat pada array stock. Lalu saya menggunakan status batch component di sini. Status akan berubah menjadi aman, menipis, atau kosong. Kondisi ini dibuat menggunakan computed property sesuai ketentuan soal. Warna merah berarti digunakan untuk kosong, dan warna oranye digunakan untuk yang menipis. Sini untuk codingan looping status batch. Lalu saya juga membuat filter data. Filter data digunakan untuk agar si pengguna dapat mencari mata kuliah berdasarkan nama. Lalu selanjutnya ke halaman tracking deliver order. Halaman ini digunakan untuk melacak status pengiriman delivery order. Sesuai soal, pencarian dapat dilakukan menggunakan nomor dewa atau NIM. Dewa atau NIM. Di sini saya menggunakan computed property agar proses filtering berjalan otomatis. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan halaman pada order form. Pada halaman ini pengguna dapat membuat delivery order baru. Ini ada field yang tersedia untuk fieldnya, yaitu ada NIM, nama, status, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total. Jadi saat si memilih paket menggunakan elemen select ini, detail harga otomatis muncul. Lalu si total harganya juga di sini kita menghitung menggunakan computed property sesuai ketentuan soal supaya si harga dapat ditampilkan dalam format rupiah. Lalu yang terakhir mungkin saya akan menjelaskan style CSS nya. Untuk tampilannya di sini saya simpan di file style.css. Di sini fitur UI ada sidebar navigation, code dashboard, status batch, modal konfirmasi, timeline tracking, responsive layout. Tujuannya agar si aplikasi lebih nyaman digunakan dan juga memenuhi aspek kreativitas antar program. Selanjutnya mungkin kita akan menunjukkan output yang dihasilkan. Di sini column search,
tambah data. Kita bisa edit juga. Yang pilihan kita bisa hapus juga ya. Hilang tracking delivery order. Kita coba masuk. Order form. Kita coba cari. Mungkin kesimpulannya aplikasi ini telah menerapkan konsep Vue.js berupa view component, data binding, directive, conditional rendering, computer property, lalu form validation, serta memenuhi kebutuhan fitur stok bahan ajar dan juga tracking delivery order sesuai dengan ketentuan soal. Mungkin itu saja penjelasan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.